Hai guys, kenalin aku Keisha. Sini aku menjelasin apa aja sih model-model penyuluhan itu. Without any further ado, let's get started. Yang pertama yaitu model top down. Model top down itu penyuluhan yang dilakukan berdasarkan rencana, kebijakan atau program yang disusun oleh pemerintah atas tanpa melibatkan banyak aspirasi dari masyarakat sendiri. Untuk karakteristik yang pertama itu prosesnya bersifat hierarkis atau searah, jadi dari atas langsung ke bawah. Kemudian untuk yang kedua itu penyuluhan sebagai pembawa informasi atau pengambilan keputusan yang paling utama. Kemudian yang ketiga itu masyarakat sebagai penerima informasi dan pesannya. Keempat, lebih berfokus pada pencapaian target dari pemerintah pusat. Dan dari kelebihan model top down ini yang pertama yaitu lebih efisiensi dalam hal waktu karena langsung terarah dari pusat ke bawah. Dan yang kedua itu cocok untuk penyuluhan yang berskala besar yang bersifat darurat atau menyangkut isu-isu nasional seperti vaksinasi massal. Dan yang ketiga itu jamin keseragaman metode dan proses yang terjadi. Dan kekurangan dari model top down ini yang pertama itu kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Kemudian yang kedua itu tidak relevan dengan keadaan yang terjadi pada kondisi lokalnya. Kemudian yang ketiga itu masyarakat cenderung tidak merasa memiliki program. Untuk contoh penerapan dari model top down ini yaitu program wajib tanam padi pada saat musim tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua yaitu model bottom up yang diprakarsai oleh masyarakat. Model bottom up yang diprakarsai oleh masyarakat itu inisiatif penyuluhannya dari masyarakatnya sendiri karena menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan kondisi yang terjadi nyata dalam masyarakat. Kemudian karakteristik dari model bottom up yang diprakarsai oleh masyarakat yang pertama itu ada inisiatif dari bawah atau grassroots. Jadi yang kedua itu ada masyarakat itu sebagai subjek bukan objek dari penyuluhannya, dan penyuluhnya itu sebagai pendamping atau fasilitator saja. Yang keempat lebih mengedepankan dialog, musyawarah, dan kearifan lokal. Untuk kelebihan dari model bottom up yang diprakarsai oleh masyarakat, yang pertama itu lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan dari masyarakat sendiri. Dan yang kedua itu meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari masyarakat. Untuk yang ketiga yaitu potensi berkelanjutan program itu lebih besar. Untuk kekurangan dari model bottom up yang diprakarsai oleh masyarakat ini, yang pertama proses memakan waktu lebih lama. Yang kedua yaitu diperlukan kapasitas dan kesadaran dari masyarakat sendiri atau SDM yang harus cukup untuk melakukan model bottom up yang diprakarsai oleh masyarakat ini. Untuk yang ketiga yaitu keterbatasan dana atau sumber daya lokal dari masyarakat. Untuk contoh penerapan dari model bottom up yang diprakarsai oleh masyarakat itu kelompok tani yang mengajukan pelatihan pembuatan pupuk organik karena kondisi tanah yang menurun kesuburannya. Yang ketiga yaitu model bottom up yang diprakarsai oleh pemerintah. Jadi apa sih model bottom up yang diprakarsai oleh pemerintah? Jadi penyuluhan yang dilakukan oleh model bottom up yang diprakarsai oleh pemerintah itu penyuluhannya berdasarkan inisiatif awal dari pusat atau pemerintah, namun tetap mengedepankan partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan karakteristik dari model bottom up yang diprakarsai oleh pemerintah ini yang pertama, inisiatif awal dari pemerintah namun tetap ada pendekatan partisipatif. Untuk yang kedua itu penyuluh aktif dalam menggali sumber data, mendengar dan merancang program bersama masyarakat. Untuk yang ketiga itu adanya ruang dialog dan musyawarah. Yang keempat itu fleksibel dan adaptif terhadap masukan lokal. Kelebihan dari model bottom up yang diprakarsai oleh pemerintah yang pertama itu menggabungkan kekuatan dari kelembagaan dan lokalitas. Kemudian yang kedua itu efektif karena lebih berbasis data lapangan dan kebutuhan nyata yang terjadi. Kemudian yang ketiga memungkinkan kolaborasi multi pihak antara pemerintah dan masyarakat. Kekurangan dari model bottom up yang diprakarsai oleh pemerintah yang pertama itu butuh waktu dan sumber daya yang lebih besar untuk berkoordinasi. Kemudian yang kedua itu bisa gagal apabila masyarakat terlalu pasif atau tidak percaya dengan pemerintah atas. Dan yang ketiga itu perlu diadakannya pelatihan penyuluh agar memiliki keterampilan partisipatif. Contoh penerapannya yaitu pemerintah desa menginisiasi program pertanian organik setelah survei sosial, lalu mengundang masyarakat untuk menyusun bersama jadwal pelatihan dan demonstrasi lahan. Nah, sudah tahu kan tentang model-model penyuluhan apa aja sih itu karakteristiknya, kelebihan dan kekurangan? Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan dalam materi model-model penyuluhan. Semoga bermanfaat. Bye!